Berarti ibahadilan duwene perkara kabutan. Bila dikelan lawat in allaqo lamun gantungake sapa makhluk ing nadar bina pate kelawan kenikmatan. Hadisate kan akal. Seperti itu. Dan nadar itu sesuatu yang memang baru. Biasanya untuk perkara yang kenikmatan yang baru. Hawin difa'i nikmatin utawa nyegah kerusakan. Misalnya jika sembuh maka dikasih ini. Jika saya selamat sampai Jakarta perjalanan mudik nggak kena lockdown, maka saya bernadar sedekah mie misalnya, itu boleh. Au najaza Ustaz diri mudik nggak ada. Au najaza utawa kontan ngontanake anadra ing nadar ka lillahi aliyya lillahi iku tetep kedhi Allah aliyya ing atas ingsun sedekahun utai sedekah. Nadrul ma'asyi laisa syai'un. Lah, caranya niat bagaimana? Saya bernadar demi Allah jika saya begini maka saya akan sedekah misalnya. Itu sah. Dan tidak ada nadar dalam kemaksiatan. Wa man lan utai sapane ku yu'allik gantungake sapa man fi la syai'in ing lakoni suwi-wiji bil khadbi kelawan nesu au tarki syai'in utawa ninggal suwi-wiji bil tizamil qurabi kelawan netepake perkara ibadah. In wujida lamun nemu apa al masyrutu perkara kang syaratake alzim man halafa. Misalnya kafaratul yamin mislama salaf. Jadi misalnya dalam keadaan marah pun sama. Wah, nesu, wis pokoknya aku nadar. Aku nak iso ngini bakal ngini, walaupun nesu, walaupun marah, maka tetap jatuh nadarnya. Dan dia kalau nggak bisa melakukan maka dia wajib kafaratul yamin, memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang, setiap orang miskin 1 mud 7 ons beras. Kama kaya perkara bihi lawan ma afta kang wis paring fatwa sinten al-Imam Syafi'i wa ba'du ashabin lan utai sebagiane pira-pira sahabat lahu kedue Imam Syafi'i sinten Ar-Rafi Imam Ar-Rafi'i. Ini pendapat Imam Rafi'i dari Imam Syafi'i. Amman Nawawi anapun Imam Nawawi, adapun Imam Nawawi berpendapat berbeda. Faqala mongko ngendika sinten Imam An-Nawawi khuyra dan kenaake milih ma baina takfirin wa ma qad nadhara. Jadi kalau jenengan nadar kok enggak sengaja dan enggak pengen jadi, maka jenengan boleh memilih menurut Imam Nawawi 2 perkara. Lakukan nadarnya atau bayar kafaratul yamin. Bayar kafarahnya sumpah tadi loh yang tidak bisa dilakukan. Paham ya? Saya bernadar kalau saya bisa lulus ujian maka saya akan pulang ke Jogja sambil jongkok. Maka ini boleh memilih karena ngomongnya sedang emosi ya, pakai emosi atau sedang kalap, maka boleh memilih lakukan itu atau bayar kafaratul yamin. Milih bayar kafaratul yamin, memberi makan 7 orang miskin kan begitu. 10 orang miskin. Wa mutlaqul qurbati utawi mutlaqe nyedak nadrun iku nadar lazim akan tetap apa nadrus sholati nadar sholat karokaatani qaiman. Lah, yang paling bagus tuh nadar kurba. Saya bernadar kalau punya anak maka saya akan sholat 100 rakaat. Ini bagus. Bagus. Wal ijku utami merdekaake ma perkara kafaratun utawi iku kafarah qad hasala lamun hasil apa sedekah akul kang luwih titik ma tamawala ma perkara tamawala kang apa jenenge sambung sinambung apa ma. Jadi kalau bisa ya memerdekakan budak. Kalau jenengan punya nadar nggak tercapai maka merdekakan budak. Kalau nggak mampu baru sedekah kepada 10 orang miskin, di mana 1 orang miskin dapat 1 mud 7 ons beras. Paham ya? Ya sekarang bab peradilan. Kitabul qadha'i wa inna mayalihul muslimu dzakarun mukallafun hurun sami'ul dzu basorin dzu yaqadatin adlun wa natikun wa ay ya'rifa ahkamal kitab was sunan.
Syaratnya hakim, satu harus muslim, yang kedua harus laki-laki, perempuan nggak boleh jadi hakim. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi boleh, yang penting bukan pada bagian jaroh dan hudud. Jaroh niku yang melukai itu loh, memperkosa, membunuh, itu jangan perempuan hakimnya. Ada data yang ada Pak, waduh kalau hakim perempuan menghakimi masalah pemerkosaan pasti hukumnya berat. Kalau hakim perempuan kok menghakimi pembunuhan pasti hukumannya berat, minimal hukuman seumur hidup itu. Kenapa? Hatinya itu ingkisar. Wong wedok niku hatine ora kuatan. Mukallaf, hakim nggak boleh anak kecil. Hurun, hakim nggak boleh budak. Samiun, hakim nggak boleh tuli. Dzubasorin, harus melihat, nggak boleh buta. Dzuyakodotin, hakim nggak boleh dalam posisi ngelindur. Dalam posisi ngelindur, tok tok tok, nggak sah. Adlun, hakim nggak boleh orang yang terkenal ahli ngapusi. Wanatikun, hakim nggak boleh bisu. Wa ayya'rifa ahkamal kitab wa sunnah, hakim harus sudah menguasai hukum dari Quran dan hadis secara sempurna. Paham ya? Waluhotan, hakim harus menguasai bahasanya yang dihakimi. Wal khulfa ma'ijma'in, hakim harus menguasai khilafnya para ulama. Hakim harus menguasai, hakim lagi menghakimi perkawinan harus menguasai khilaf 4 mazhab. Watur kon ijtihadi, dan menguasai bagaimana metodologi berijtihad bil anwa'ik, dengan metode-metode yang ada. Oh, haram menurut Syafi'i begini, haram menurut Maliki begini, haram menurut Hambali begini, harus dikuasai seorang hakim. Paham ya? Ini kalau syarat ini diterapkan di negara kita ya gak ada yang jadi hakim ini Bang. Wa istahabbulan dan sunatake kitab ing kitab wa yadkhulul mabu bukrotal isnaini ing iso dina Senin wa wasaton yang zilu. Jadi hakim itu tidak hakim itu hendaknya seorang yang bisa menulis. Hakim itu berangkatnya hari Senin pagi-pagi. Kalau bisa semakin pagi semakin bagus hakim itu. Hakim nggak boleh terlalu capek. Maka peraturan di kehakiman di Indonesia juga sama. Hakim itu nggak boleh nongkrong. Hakim kok nongkrong nggak boleh. Hakim kok ikut pengajian kayak gini nggak boleh. Takutnya nanti kalau pas jenengan ngaji terus sampingnya itu orang yang berperkara, maka tidak bisa adil. Hakim nggak boleh ngisi pengajian sebenarnya hakim. Hakim kok ngisi pengajian bahaya. Wah ini kemarin jamaah saya ini. Jadi tok bebas gitu. Nggak boleh. Makanya hakim nggak boleh. Makanya hakim itu di mana-mana gajinya paling tinggi. Kenapa? Karena hakim tidak boleh nyambi. Hakim nggak boleh nyambi. Ini peraturan negara manapun saya sama. Jadi hakim itu nggak boleh nyambi apapun sampingannya, nggak boleh, bahaya. Dan hakim itu 4 tahun sekali harus pindah. Hakim nggak boleh kenal dengan masyarakat, karena hakim ini wakil Tuhan. Itu aturan. Itu di negara Indonesia sama, atau di negara manapun sama lah. Majlisul hukmi utawi majlis hakim yakunu ono iku bariza terbuka. Pengadilan itu harus terbuka, nggak boleh tertutup, nggak boleh. Sidang tertutup nggak ada. Mutasian min wajhi harin hajiza, harus yang luas, yang bisa dilihat oleh semua orang. Yukrahul fil masjidi haitsu qusida, tidak boleh menghukumi di masjid, nggak boleh. Hukmun khilafal Maliki wa Ahmad, walaupun Imam Malik dan Imam Hambali hukumnya boleh. Masih saya kasih tahu ya. Di negara kita itu ya, yang namanya pengadilan itu sangat ketat sekali. Di sini hakimnya ada 3, di sana ada pintu keluar rahasia. Hakim. Kenapa? Karena kalau nanti hakim kurang adil, digeruduk sama peserta, bisa lari. Paham ya? Kalau di Timur Tengah nggak ada. Hakim itu kayak sekolah TK lah gitu. Kayak inilah hakim kayak gini, lebih buruk dari ini. Hakim itu ulama besar di sana. Hakim itu seorang syekh besar. Maka nggak ada yang berani sama ulama. Ulama telah memutuskan tok hukuman mati nggak ada yang protes. Kenapa? Ulama yang memutuskan. Benar-benar orang alim, kiai besar. Itu kalau di Timur Tengah. Karena hampir semua dosen saya yang ngajar di Universitas Imam Syafi'i itu hampir semua hakim. Saya bayangkan kalau hakimnya seperti ini nggak ada yang berani bantah. Sealim ini maksud saya, nggak ada yang berani bantah.
Wa nasbu bawabin. Wa nasbu bawabin lan onone pengawal. Hakim itu harus punya pengawal. Maka di undang-undang terakhir yang diketok yang di peraturan presidennya SBY itu Pak SBY itu hakim harus punya pengawal. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Wa hajibin lan ono hijab. Hakim sama rakyat itu harus ada pembatas, nggak boleh dekat-dekat. Hakim nggak boleh jadi pengasuh pondok pesantren gini. Pak Ibrahim Asy'ari ini harusnya begitu kalau patuh tenang itu. Sulit pokoknya kerja di hakim itu kayak sudahlah. Jadi hakim itu kayak orang kena corona kira-kira begitu ya. Isolasi mandiri terus itu. Karena memang harus independen hakim itu, harus independen. Wa illa fa amyanan agila. Kalau misalnya hakim itu tidak bisa memberikan hukum, maka harus memutus dengan mengutus orang yang bisa dipercaya. Wa hukmu ta'i hukumnya hakim ma'ama sumbertani perkara yukhilu kang nyala-nyalani fikrahu ing fikir hakim ka hudubin kaya nasu li hadhi nafsin lihati masing karena duweni nafsu yukrahu dia makruhake. Tidak boleh hakim memutus perkara dalam posisi marah, nggak boleh, bahaya. Bahkan nanti kalau di kitab Bajuri, hakim nggak boleh memutus dalam keadaan marah. Wa maradin dan loro, hakimnya nggak boleh memutus dalam keadaan posisi sakit, nggak boleh. Wa atoshin kemudian haus, nggak boleh, hakim kehausan nggak boleh. Wajuin hakim memutus dalam keadaan lapar, nggak boleh. Hakunin nu'asin, gak boleh hakim dalam posisi ngantuk. Malalin, gak boleh hakim dalam posisi galau. Maka hakim itu rata-rata sudah menikah. Jarang hakim belum menikah, jarang. Wasyib'in dalam posisi terlalu kenyang, gak boleh. Hakim gak boleh memutus terlalu kenyang, gak boleh. Maka jenengan pernah melihat gak pengadilan di belakangnya ada gambar presiden? Pernah gak? Pengadilan belakangnya ada gambar presiden, wakil presiden, pernah nggak? Tidak ada, karena memang hakim itu harus independen, nggak boleh ada gambar presiden dan wakil presiden, nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh, nanti takutnya kalau ada gambar presiden, wakil presiden, hakimnya nanti akan condong, wah ini kayaknya keluarganya presiden ini, nah nanti tidak independen. Harin dalam posisi panas nggak boleh, sangat panas. Wabardin posisi kedinginan, farohin terlalu bahagia. Hakimnya memutus perkara pas anaknya wisuda. Waduh ini pasti lolos, pasti bebas. Hakimnya memutus perkara habis diputus sama tunangannya. Waduh, saya yakin itu penjara seumur hidup. Wahamin galau, nggak boleh. Gak boleh hakim memutus dalam posisi galau. Wal qadi utai qadi fidi nafidun yang dalam ikilah jendela lil hukmi ketui hakim. Seperti itu. Ini harus ditetapkan. Jadi makanya biasanya hakim itu sebelum memutus mereka rapat terlebih dahulu sama pansek, panitia sekretaris di ruang dalam. Itu kalau saya kan dulu magangnya di pengadilan. Tasmiyatul khosmaini podo madaake wong loro, nggak boleh. Orang yang berperkara di sana boleh hadir, yang di sana nggak boleh hadir, nggak boleh, nggak sah. Penuntutnya boleh hadir, yang terpidana nggak boleh hadir, nggak sah. Harus sama-sama disamakan. Penuntut sama yang tertuntut harus sama. Penuntut umum sama terdakwa maksud saya. Kemudian yang diceraikan sama yang mengajukan cerai harus sama, harus sama-sama boleh dihadirkan atau sama-sama nggak boleh dihadirkan, sama-sama duduk atau sama-sama tidak boleh duduk, sama-sama boleh berdiri atau sama-sama tidak boleh berdiri, sama-sama 1 jam menyampaikan sanggahan, sama-sama 1 jam menyampaikan sanggahan, paham ya? Nggak boleh dibedakan, nggak boleh. Yang satu online, yang satu tidak online, nggak sah itu. Kalau menurut fikih nggak sah. Mungkin pertimbangan yang lain karena corona saya nggak tahu. Fi majlisin ing dalam majlis ala rijalil dzimami ing atase
apa jenenge ngatasi wong-wong kafir dhimmi ngoten nggih. Paham nggih? Kehakiman itu seperti itu. Hadiyatul khosmi utawi hadiah pelapor liman maring wong lam ya'tadi kang ora kena nampa qoblal qadha isi tak durunge mutusake harim ngaramake qabula mahudiyah. Enggak boleh menerima hadiah, enggak boleh. Hakim enggak boleh menerima hadiah, apalagi hakim pejabat mboten asal. Perso Pak Jokowi pernah mendapatkan gitar dari Slank apa? Slank kalau nggak salah. Terus kemudian karena harganya mahal maka harus dikembalikan kepada BPK dan PPATK. Jadi pejabat tuh nggak boleh menerima hadiah. Bahkan kalau misalnya pejabat itu mengadakan ngantenan kok ada amplop di atas 1 juta harus dilaporkan ke BPK dan PPATK. Ke KPK kira-kira begitu. Jadi kenalnya kan KPK aja lah, KPK daripada mumet. KPK ngoten mawon. Jadi nggak boleh. Jadi seorang pejabat itu nggak boleh menerima hadiah lebih dari 1 juta rupiah. Makanya seorang dosen kalau ngisi seminar itu maksimal 1 juta, sangunya 1 juta, nggak boleh lebih dari itu. Ya dalam rangka transport saja kira-kira begitu. Paham ya? Walam yajuslan ora wenang apa talqinu hujjatin nalkin hujjah wala ta'yinu qaumin lan jelasake kaum ghairuhum kasaliyane ladina lam yaqbala kang ora nrimo sapa ladina. Enggak boleh dituntun, enggak boleh. Makanya nyoblos itu enggak boleh dituntun, nyoblos. Ada orang nyoblos sudah tua dituntun, ayo tak derekin kayak kakek sama panitianya. Nyoblos yang ini saja ya Kak ya. Lebih depan ini lebih jelas nomor 1. Nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya dalam urusan kodok putusan tuh nggak boleh dituntun. Wa inna malat mesti perkara yak balun nomo sapa qadin qadi mak perkara kata bekang nulis sapa qadin qadi ilahi maring mahina mudda'in talaba. Cuman hakim boleh menerima tulisan. Jadi misalnya ada penggugat itu bisu maka tetap bisa nulis argumentasi melalui tulisan. Paham nggih? Bisyahida ini kelawan syahid loro zakarone kang lanang karone syahida nyasani sama zakaroin. Dengan catatan dua saksi yang saling memperhatikan bima hawahu hina khosmun jahada. Jadi boleh waman lanu ta sepani ka asa Allah ada bu ada piman fayaz juru mongko becik ngilingake sapa hakim hu ikman. Jadi ketika ada orang berperkara di pengadilan kok enggak sopan. Dua bit sopan itu beda-beda nggih. Kalau enggak salah kemarin Bu Syahrini itu di pengadilan itu kan rada jegang. Mbak Syahrini enggak boleh jegang kamu gitu. Itu enggak boleh. Jadi kalau di pengadilan harus sopan. Nggak boleh pakai pakaian yang berlebihan, nggak boleh pakai lipstik yang berlebihan. Ya sederhana saja. Fa'in asoro mengkolamun, kelakoni sapa ladina sanyan ing kaping pindho yu'azziru mongko becik nakzir sapa hakim hu ing ma. Kalau tetap melakukan itu boleh ditakzir. Apa? Keluar dari persidangan. Paham nggih? Boleh ditakzir terserah hakim, keluar dari persidangan atau disokoros 5 jam nggak boleh ikut pengadilan, terserah hakim. Babul kismai hada utawi iku babul kismati bab kang merpelake masalah apa jenenge pembagian warisan, ghanimah dan sebagainya. Yajburu makso sapa hakimun hakim alih ing atase sapa al-mumtani wong kang nyegah. Jadi kalau ada orang nggak mau bayar zakat, kalau ada orang nggak mau bayar pajak, maka pemerintah boleh maksa. Paham nggih? Oh ya, penting kemarin saya sampaikan. Syaratnya buhut apa? 1, pemerintah harus dolim. Dan kezoliman itu bukan menurut kita, tapi menurut kehakiman atau menurut jumhur para ulama itu zolim. 1. Yang kedua, kita punya kekuatan untuk bisa menyerang pemerintah sama minimal. Itu baru bisa buhut. Kalau ternyata tidak terpenuhi, maka bukan buhut namanya, tapi mati konyol gitu. Nggak bisa. Tiba-tiba jenengan nggak punya kekuatan, nggak punya pasukan, tiba-tiba ngebom. Oh, bukan mati syahid namanya itu.
tidak memenuhi syarat fikih. Syarat fikih apa? Satu, pemerintah itu zalim. Misalnya pemerintah, ayo kita zina semuanya, itu jelas itu haram menurut jumhur. Tapi kalau masih diperdebatkan, oh enggak, menurut ulama saya begini, sana begini, oh enggak bisa, jangan enggak bisa mengatakan pemerintah zalim. Sesulit itu ya Pak ya. Iya, sesulit itu kita itu bisa mengatakan orang lain zalim. Ada aturan. Enggak kemudian menurut kita zalim. Pemerintah tohut, pemerintah buhut. Oh enggak bisa seperti itu. Ada aturan yang memang diatur secara ketat oleh para ulama agar tidak sedikit-sedikit berontak. Tidak sedikit-sedikit berontak. Memberontak itu sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau memang sudah terpaksa. Wa yansibul hakimu in lam yadurra talibun lil qismah wa qasmuratin birridha wal qur'ah, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada kesepakatan dari suatu pembagian, misalnya ini ada ghanimah ya, harta rampasan perang. Harganya sama Mas, harganya sama. Ini ada emas bentuknya begini, ada emas bentuknya begini, harganya sama. Tapi ada dua orang yang dapat bagian itu ternyata apa? Ternyata tidak mau menerima. Maka bagaimana? Maka dikismah, dikorek, dikocok. Yo, ini siapa yang keluar dulu maka miliknya kamu. Sudah dikocok, yang keluar dulu miliknya dia. Paham ya? Seperti itu. Sama dengan ketika poligami, ini nanti masuk pada bagian ini. Poligami, kalau ada orang punya istri 2, 3, 4, bagaimana? Kalau jenengan pergi mantenan jagong maka harus dikorek, harus dikocok. Siapa malam ini yang mau keluar sama abah? Dikocok dulu. Waduh, si paling tua. Ya seperti itu. Harus dikocok. Harus adil. Wa yushtarat, seorang yang poligami tapi tidak adil maka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam posisi miring. Berjalannya miring. Paham ya? Wa yushtaratu lan syaratake apa isnan. Wa yansibul hakimu hurran dzakaron kulli fa'adlan fil hisabi maharon. Lah, untuk pembagian itu hakim boleh memilih kismah. Memilih tukang bagi-bagi harta rampasan perang, tukang bagi-bagi warisan. Boleh. Nanti ada namanya eksekutor. Ada yang namanya appraisal. Appraisal itu tukang ngitung, ini harga rumah berapa dan seterusnya. Paham nggih? Yang jenengan yang sudah itu appraisal, kemudian eksekutor, KPKNL itu dan seterusnya. Itu nanti ada. Negara kita sudah memenuhi itu saya kira. Ada semua lah kira-kira. Ada semuanya. Wa yusytaratulah dan syaratake apa isnani perkara loro it yuqawamu lamun dan idza yuqawamu nalikane dan kira-kira aki wal haitsu la taqwima lan sekirane ora ana kira-kira iku maujud faradun hale wong siji yang yaqsimu bagi sapa man. Babu syahadati aihada utawi iki ke babu syahadati bakal mertelake persaksian. Bab yang menjelaskan masalah saksi. Wa innama yuqtabalu mimman aslama kulli fakhurun natikon qad ulima. Saksi itu harus orang Islam. Makanya kalau ada orang berzina disaksikan oleh orang kafir masih 1000 enggak disebut berzina. Kalau ada orang mencuri disaksikan 1000 orang kafir maka tidak disebut orang mencuri. Harus orang Islam. Kulifah yang mukallaf nggak boleh, saksinya anak kecil nggak boleh. Huron nggak boleh budak. Natikon harus yang bisa berbicara. Adalah ada orang berzina, saksinya 1000 orang nggak bisa berbicara, bisu, nggak disebut zina dia. Nggak disebut zina menurut yaitu hukum fikih. Qad ulima. Adlan yang terkenal adil, saksinya 1000 orang. Tapi terkenal tukang ngapusi, koruptor semua. Oh, nggak bisa disebut saksi. Ala kabiratin ma'akdama tau'an wala sohiratin malazimah. Lah, saksi itu harus sukarela, nggak boleh dibayar. Saksi kok dibayar, oh nggak bisa. Dan kalau selama ini saksi di negara kita dibayar Pak, enggak. Itu akadnya akad transport saja. Saksi-saksi itu loh yang di KPU itu transport saja.
transportnya. Tapi transportnya besar juga ya. Au taba utawa tobat sapa man ma'akara ini sumertane pira-pira petunjuk au angkot solaha lamun teman-teman wis dadi soleh sapa man wal ikhtibaru tawi nguji sanatun ing sanatus tahun alal aswa ing dalam kaul aswa muratul misli duweni wibawa muruah lahu kedue madkur walisa lan ora ana jarun iku tangga nafsi maring awak dhewe man naf'an hale paring manfaat naf'an kali hale paring manfaat wala tafi'alan ora ana laiku maujud dorun hale bahayani aw aslun utawa asal usul enggak boleh saksi itu bapak ibu anak enggak boleh paham ya maka saksi itu enggak boleh orang tua anak enggak boleh pasti dia membela saksi itu tidak boleh orang yang dianggap terlalu dekat enggak boleh harus orang lain harus terkenal orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa liman lamaring wong yasyhadu lahu kama kaya perkara ala aduwi kang tetep ngatasi musliman lam naqbal la ora den tampa apa persaksian saksi enggak boleh musuhnya orang misalnya ada orang ada si fulan ini dituduh kemudian penuduhnya menghadirkan musuhnya fulan enggak boleh enggak boleh wa syatulan paring wa syatulan nyasani sapa alama wong buta wa bilang riwayatake in sabako lamun wis dingin apa tahammulun mangku au bimukirin utawa kelawan mukiri talak utawa kelawan gandeng jadi orang yang buta tetap boleh jadi saksi atas sesuatu yang dia lihat sebelum dia buta paham ya orang yang buta tetap boleh jadi saksi atas sesuatu yang pernah dia lihat dalam keadaan belum buta. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi tasamu'in lan kelawan wabi tasamu'in. Wabi tasamu'in. Wabi tasamu ini kahinan kelawan krungune perkawinan wahimamin wahimami waqfin nah niki lho kok enggak sedih makna nih wahimami waqfin lan matine waqaf wila in hale nuli nasabin kang duweni nasab bila tihamin ngeten. Jadi contohnya orang buta kan dulu dia belum buta kemudian kecelakaan menjadi buta dia boleh jadi saksi contohnya apa perkawinan oh dulu saya menjadi saksinya si fulan ini bahwa si fulan ini benar-benar melakukan perkawinan boleh atau misalnya oh saya saksi bahwa tanah ini dulu diwakafkan dan wakaf itu nadirnya si fulan maka boleh-boleh saja asalkan dia melihat sebelum dia buta pun wali zina lan iku kedue wong kang zina arba'atun saksi papat an adkholah fi farjiha kamir wadin fi mukholah ka fi farjiha kamir wadin fi mukholah zina itu bisa dihukum suf jika ada 4 saksi laki-laki Islam dan seterusnya mukallaf itu dan dia melihat itu ke situ melihat seperti apa celak gagangnya celak masuk ke celak artinya apa dia melihat zakarnya laki-laki masuk ke farjinya perempuan paham ya di Semarang kemarin ya itu ada penggerebekan ada laki-laki perempuan ketahuan di kos-kosan atau di mana laki-lakinya di atas perempuannya di bawah yang gerebek sak kampung Pak Masya Allah terus sih kamu zina enggak ya karena terpaksa zina kemudian bangun tidur kan ya bangun tidur astagfirullah kan begitu tuh ketika bangun tidur astagfirullah ketika bangun tidur netes maninya kemudian ketika di pengadilan ditanya sama hakim kamu zina apa tidak saya enggak pernah zina Pak saya enggak pernah
zina. Loh, semua orang protes. Loh, kamu kenapa? Kemarin kan kamu mengaku zina. Saya terpaksa mengaku zina. Karena kalau saya nggak mengaku, saya akan dimasa sama masyarakat. Paham ya? Kemudian, loh, kan bukannya itu ada maninya. Mani itu kan bisa saja keluar ketika saya melihat perempuan ini, kemudian syahwat. Kemudian hakim bertanya, adakah di antara kalian saksi 4 orang saja yang melihat itunya mas ini masuk ke itunya mbak ini? Nggak ada yang melihat. Akhirnya apa? Diputus bebas dari perzinahan. Karena syaratnya zina itu harus melihat, itu maksud melihat. Nggak boleh pakai kamera, nggak boleh. Syariat nggak mengizinkan kamera. Kacamata masih boleh, kamera nggak boleh. Itu harus masuk sud begitu. Kalau cuman kira-kira tok, tumbuh-tumbuhan tok nggak bisa. Harus melihat langsung kira-kira sulit apa tidak ini perzinahan? Sulit. Makanya ngapunten nggih. Makanya ketika Pak Abdul Aziz yang kemarin viral non marital itu, nikah zina di luar itu ketika mencetuskan itu, saya tuh pada satu titik setuju, tapi bukan pada yang lain. Yaitu apa? Orang yang ketahuan kumpul kebo nggak boleh diarak. Paham ya? Ya boleh ditakzir tapi nggak boleh diarak. Karena memang secara fikih hukuman disebut zina itu sangat sulit sekali. Kalau merasakan masyarakat, oke lah dihukum tertentu, tapi jangan sampai kemudian menghilangkan kewibawaan dan martabat orang tersebut. Paham ya? Jadi tetap mereka punya martabat dan derajat yang harus kita hormati. Dan kalau dianggap zina nggak bisa. Zina itu harus melihat. Maka ketika tahun berapa itu sedang rame-ramenya HIV/AIDS, 90% pelajar Indonesia sudah tidak perawan. Ini kan ngawur sekali. Apakah Anda tahu dan ngecek sendiri tidak perawan? Terutama yang sering disebut-sebut Yogyakarta. Apakah pernah melihat bahwa itunya sudah dites tidak perawan? Kan tidak pernah. Kalau tidak perawan itu karena apa? Ta'alluqnya kepada perzinahan. Anda menyebut zina, apakah pernah melihat itu masuk ke situ? Paham nggih? Sulit sekali syariat menyebut orang itu melakukan perzinahan. Jadi jangan sampai mudah-mudah. Zina, jangan mudah-mudah. Wa rajulun lan wong lanang wa imra'atan lan wong wadon. Wa khairin liyani matkur isnani loro ka ikrari zina wal hilali sawmi adlun bayyinah. Kalau hilal 1 Syawal 1 Ramadan cukup 2 saksi saja. Kalau zina 4 saksi. Wa rajulun lan wong lanang wa imra'atan lan wong wadon aw rajulun utawa lanang sumal yaminu al malu au fi ma yu'al. Ilahi kal mudhihatil lati juhil ta'inuha au hakimalin kal ajal. Termasuk saksi hutang itu juga cukup 2 saja. Atau saksi melukai itu cukup 2 saja. Saya bersaksi orang ini telah memukul orang ini di bagian tangan kanan. Paham ya? Seperti itu. Ternyata dia menutup tangan kiri. Oh berarti apa? Dia telah berbohong karena saksinya mengatakan tangan kanan yang dipukul, tapi dia ngakunya tangan kiri, nggak bisa. Paham ya? Ausababin lil malikal iqalah. Jadi termasuk masalah yang berhubungan dengan harta jual beli, pinjam meminjam dan iqalah. Iqalah itu 381. Saya kok ngeblank 381. Iqalah itu penjual yang menyatakan kerelaan untuk menerima pengembalian barang yang sudah dibeli atau pengganti ruginya. Kalau barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Lah ketika maksudnya iqalah niku napa nggih? Garansi kira-kira. Garansi. Jadi boleh garansi kan biasanya ada saksinya. Ada tangan ada saksinya. Maka diperbolehkan kita melakukan iqalah itu dengan 2 saksi saja. Loh, kemarin kan kamu katanya mengasih garansi. Kok sekarang nggak ngasih garansi? Lah ini iqalah, boleh 2 orang saksi. Jual beli jaminan boleh dengan 2 saksi. Oper hutang hiwalah. Saya bersaksi, saya mengikrar bahwa hutang saya itu akan saya limbahkan kepada teman saya karena teman saya punya hutang kepada saya. Kalau si muhawil, si orang yang diutangi tadi mengizinkan, maka boleh dia mengganti melakukan hiwalah. Hiwalah itu
mengganti tanggungan hutang. A punya hutang kepada saya 1 juta, paham ya? Kemudian aku punya hutang kepada C 1 juta. Kemudian A ini melakukan hiwalah kepada C. Dah, B Musta'in, kamu nggak usah nagih hutang ke saya, tapi kamu boleh nagih kepada si C. Musta'in, kamu nggak usah bayar ke saya, tapi bayar kepada si C. Itu boleh, namanya hiwalah. Warajulun lan wong lanang imra'a wa imra'atani arba'u nisan 5 rijalula tatoliu. Nah, kemudian dikatakan persaksian seorang laki-laki dan 2 orang wanita atau 4 orang wanita dalam masalah mana laki-laki tidak mengetahui, boleh. Misalnya ada masalah-masalah yang laki-laki nggak paham, Pak. Contohnya masalah head, kita nggak paham, nggak bisa langsung praktek law in the action-nya nggak tahu, maka boleh menggunakan saksi perempuan, boleh menggunakan saksi perempuan asalkan jumlahnya 4 orang. Jadi perempuan kan 2 kali lipatnya laki-laki, laki-laki 1, perempuan 2, laki-laki 2, perempuan 4. Alaihi karrodha wal wiladati wa aibiha wal haidi wal bakarati. Misalnya untuk saksi kegadisan, demi Allah saya masih gadis, kan harus dicek, Pak nggih. Yang ngecek masuk laki-laki, yang kan? Yang cek perempuan. Yang perempuan yang ngecek itu minimal harus 4 orang. Enggak boleh 1-2 orang saja, tapi harus 4 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Babud da'wah. Ayah ada utawi iki ku babud da'wah, bab kang mertelake masalah dakwaan wal bayyinati lan bukti intamati dakwah lamun sempurna apa dakwaan bisa kelan suwi-wiji ulima kang wis ngerteni salah takon sapa qadi hakim khosmahu wa hakamat. Jadi orang mendakwa itu boleh, saya menuduh dia mencuri, maka hakim bertanya, mana buktinya? Mana buktinya? In ya tarif lamun ngerti apa khosmun fa in yajhad wasam bayyinatun bihakim mudain hakam. Kalau misalnya tidak punya bukti, boleh pakai saksi. Kalau kamu nggak punya bukti, saksinya mana? Saksi bawa sini. Wahai sulah bayyinatun lan sekerine lamun ora ono. Wahai sulah bayyinatun lan sekerine ora ono bukti. Fal mudda'a mongko iku tetep keduwe kang den takwa alaihi ing atase mudda'a halif becik sumpah sapa mudda'a sumudda'in da'a. Misalnya si pendakwa ini enggak punya saksi dan bukti kalau si terdakwa ini melakukan kesalahan, maka terdakwa sumpah. Ketika terdakwa sumpah, maka selesai urusannya. Maka dia bebas dari tuduhan. Paham, Pak nggih? Caranya seperti itu. Wal mudda'i utai wong kang mendakwa ainan ing perkara biha kelawan madkur yan faridu dewean ahadu mau tai salah siji madkuren wa ya tai madkuren liman maring wong lahu kedue apa aliyatu tangan kepemilian. Wahai suka lan sekarene ana ma'ahu masumertani madkuren wa syahidat lan nyakseni sapa madkuren bayinatan ing saksi loro khulifa den sumpah sapa bayinatan wa kusimat lan den bagi apa benda apa perkara. Ada orang menuduh, demi Allah Pak Hakim, ini tanah saya, paham? Kemudian dia bisa mendatangkan saksi. Kemudian saksinya bersaksi bahwa benar ini tanah si fulan, maka tanah itu menjadi miliknya si fulan. Kalau ternyata dia tidak bisa menghadirkan saksi, maka si terdakwa tadi itu harus sumpah. Atau kalau sama-sama menghadirkan saksi, si pendakwa menghadirkan saksi, si terdakwa menghadirkan saksi, maka tanahnya dibagi menjadi dua. Paham ya? Wa halif lan becik nyumpah sapa apa lagi muhakiman ing wong tawajahat kang mengko sapa man ali ngatas madkur dakwa visi wa haddin sabatat visi wa ing dalem saliyane haddin sabatat had kang tetep Ilahi tetap ketuwi hak Allah lal qadhiya ora ketuwi hakim walau ma'zulan lan senajan den lengserake wa syahidin lan wong kang nyeseni wa mungkiri tauqili lan ngingkari perwakilan.
Jadi hakim boleh mengundurkan diri kalau memang dia tidak mampu. Hakim boleh mengundurkan diri kalau memang dia tidak mampu. Cuman ini adalah tulisan saja, tapi prakteknya hakim nggak boleh mengundurkan diri. Hakim itu dianggap menguasai semua perkara. Karena kalau hakim nggak mampu, nggak paham, nanti hakim bisa menghadirkan saksi ahli. Saksi ahli. Batan. Bismillahirrahmanirrahim. Batan ngaka ajaba nampa dakwah halafa ing dakwaane wong kang sumpah karone kama kaya perkara bata kang musliwat apa mawana fi ilmin lan nyegah wong ngerti fi la ghairi ing lakone liyane madkur nafa nyegah sapa hakim. Gak boleh seorang itu melakukan perbuatan yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok malam untuk kitab Zubat, untuk kitab ini insyaallah besok malam khataman nggih. Mungkin dimulai lebih awal, nanti ada khataman di sana. Nanti akan diinfokan di grup insyaallah, dan kita lanjutkan dengan pengajian kitab Dalailul Khairat 2 hari ke depan. Paham insyaallah. Ngoten nggih. Mari kita baca sholawat. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad 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 ala Muhammad sallallahu 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 ala Muhammad ala Muhammad sallallahu 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 ala Muhammad
الله على محمد صلى 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 الله على محمد الله على محمد على محمد صلى الله 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 على محمد الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد صلى الله على 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 محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قديم يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي أبي مناصر نور نصوحا واشفي أمي سريكيارتي نور السعادة اشفيه من أنت شافي لا شفاء لا شفاء كشفاء لا يغادر بعده سقما ولا عدما يا الله يا رحمن يا كريم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج عند بيتك الحرام وزيارة حبيبك عليه أفضل الصلاة والسلام بلطف وعافية وسلامة واستقامة وبلوغ المرام اللهم ارزقنا وإياكم رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم يقودة أمانا من برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا ليلة القدر يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimin ya rabbi bil mustafa sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Maka nyuwun ngapunten karena khilafipun. Semoga doa kedua orang tua dan doa kita semuanya serta doa guru-guru kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.